Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivo Lukiantoro dari kelas 1B, Prodi PGSD Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Mata kuliah Ilmu Pendidikan dan dosen pengampu Bapak Mawardi SSI MPD. Pada kesempatan kali ini, saya Ivo Lukiantoro akan mempresentasikan materi tentang aliran-aliran dalam pendidikan. Aliran-aliran pendidikan telah dimulai sejak awal hidup manusia, karena setiap kelompok manusia selalu dihadapkan dengan generasi muda yang keturunannya memerlukan pendidikan yang lebih baik dari orang tuanya. 1. Aliran klasik dalam pendidikan. Yang dimaksud ini adalah ada 7 aliran yang ada di dalamnya. Saya akan menjelaskan apa itu aliran klasik. Aliran klasik ini masih sering digunakan walaupun dengan perkembangan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Pemikiran tentang pendidikan ini telah dimulai pada zaman Yunani kuno dan berkembang dengan pesat di Eropa dan di Amerika Serikat. Saya akan membahas materi yang pertama, itu aliran empirisme. Aliran empirisme itu bertolak dari Lockean tradition yang mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia dan menanyakan perkembangan anak tergantung pada lingkungan, sedangkan pembawaan tidak dipentingkan. John Locke 1704 sampai 1932, tabula rasa, yakni anak dilahirkan di dunia bagaikan kertas putih yang bersih. Kertas putih akan mempunyai corak dan tulisan yang digores oleh lingkungan. Kelemahan aliran ini adalah hanya mementingkan pengalaman, sedangkan kemampuan dasar yang dibawa sejak lahir dikesampingkan. Selanjutnya, yang kedua, ada aliran nativisme. Aliran ini bertolak dari Leibnizian tradition yang menekankan kemampuan dalam diri anak sehingga berpengaruh terhadap perkembangan anak. Schopenhauer, Wilhelm Dearman 1788 sampai 1860 berpendapat bahwa bayi lahir itu sudah dengan bawaan yang baik dan buruk. Terdapat 3 pendekatan fenomenologi humanistik, itu ada 3, dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada pendekatan akulturasi dari diri atau non-direktif. Yang kedua ada pendekatan construct, itu memahami tentang hubungan transaksional antara manusia dan lingkungannya sebagai bakal memahami perilakunya. Yang ketiga ada Gestalt baik yang klasik. Ini membahas tentang pengembangan selanjutnya. Yang ketiga ada aliran naturalisme. Tokoh aliran ini adalah J.J. Rousseau, seorang filsuf Prancis 1712 sampai 1778. Naturalisme mempunyai pandangan bahwa setiap manusia yang lahir di dunia mempunyai pembawaan baik. Namun pembawaan tersebut akan menjadi rusak karena pengaruh lingkungan. Jadi salah satu faktor buruknya itu yaitu lingkungan, karena dalam beberapa hal juga lingkungan itu membawa dampak yang buruk bagi perkembangan anak. Naturalisme juga sering disebut sebagai negativisme karena berpendapat bahwa pendidik wajib membiarkan pertumbuhan anak pada alam. Yang keempat ada aliran konvergensi. Tokoh aliran ini adalah William Strand 1871 sampai 1939. Aliran ini menyebutkan bahwa kombinasi dari aliran nativisme dan empirisme, di mana aliran ini berpendapat bahwa anak yang lahir di dunia ini telah memiliki bakat baik dan buruk, sedangkan perkembangan anak selanjutnya akan dipengaruhi oleh lingkungan. Yang kelima itu ada aliran progresivisme.
Tokoh aliran progresivisme ini adalah John Dewey. Aliran ini berpendapat bahwa manusia mempunyai kemampuan yang wajar dan dapat menghadapi serta mengatasi masalah yang bersifat menekan atau masalah yang bersifat mengancam dirinya. Aliran ini memandang bahwa peserta didik mempunyai akal dan kecerdasan. Yang keenam itu ada aliran esensialisme, di mana ada 3 tokoh yang mempunyai pendapat masing-masing. Tokoh yang pertama itu adalah Johann Comenius 1592 sampai 1670. Dia berpendapat bahwa agar segala sesuatu diajar melalui indera, karena indera adalah pintu gerbangnya jiwa. Tokoh yang kedua adalah Johann Friedrich Herbert 1776 sampai 1841, mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah menyesuaikan jiwa seseorang dengan kebijakan Tuhan. Tokoh yang ketiga yaitu William Harris 1835 sampai 1909, yang berpendapat bahwa tugas pendidikan adalah menjadikan realitas berdasarkan susunan yang tidak terlerakan dan bersendikan kesatuan spiritual. Jadi dapat disimpulkan dari 3 tokoh tersebut bahwa aliran esensialisme ini menghendaki agar landasan pendidikan menjadi nilai-nilai esensial, yaitu yang telah teruji oleh waktu, bersifat menuntun, dan telah turun-menurun dari zaman ke zaman sejak zaman Renaissance. Materi yang selanjutnya itu ada aliran perennialisme. Tokoh aliran ini adalah Plato, Aristoteles, dan Thomas Aquino. Perennialisme ini memandang bahwa kepercayaan aksiomatis zaman kuno dan abad pertengahan perlu dijadikan dasar pendidikan. Karena sekarang pandangan aliran ini tentang pendidikan adalah belajar untuk berpikir. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.